tiba-tiba ketika kita mau ketemu menghilang. Ghosting. Iya, kayaknya I can say it's Okay. ghosting. And then awalnya aku tuh belum berpikir kalau ini tuh delulu. Tapi baru belakangan ini aku ketika denger terms of Phrase. delulu, ya aku tuh baru kayak jangan-jangan yang gue alamin atau yang kayak I've been through nih delulu relationship nih. Hi everyone, it's me Feren. And it's me, Jessica. Welcome back ke Tiba-Tiba Kepikir. So, it's a super chill podcast di mana kita bahas topik yang tiba-tiba kita kepikir. We're gonna discuss and share about what we think based on our experience and what we know. So if you're in your Delulu girl era, you're in your lover girl era, this is the right channel for you. Yes. Oke, jadi hari ini aku mau bahas topik yang beberapa hari ini tuh berseliweran di reels aku. Okay. Sampai aku tuh nanya ke teman-teman aku dan ke dede aku, delulu ini tuh apa sih? Kenapa semua orang ngomongin ini? Dan katanya ini tuh viral banget di TikTok. Aku sampai download TikTok guys untuk tahu dan research more about delulu ini, ya kan? Dan ketika gue cari tahu, orang pertama yang gue kepikir itu loh ya. Ketika gue udah research tentang kayak sebenarnya delulu ini apa, ya kan? Itu gue langsung nggak bisa, ini harus gue naikin di podcast episode ketiga bersama lo karena nanti kita cerita ya guys kenapa gue bisa bilang si cewek ini tuh super delulu. Oke, nah jadi sebelum itu aku mau sedikit bacain dulu tentang apa yang aku sudah ketahui. Aku pengen kamu untuk correct me if I'm wrong tentang what I know about delulu. Jadi katanya definition of delulu itu adalah dia diambil dari kata delusional, and delulu is an informal slang word that is often used to describe someone who is overly idealistic or unrealistic in their beliefs, especially when it comes to a romantic relationship or personal aspiration. Nah, katanya awalnya this term itu muncul dari K-pop community, and sekarang udah mulai merambat ke romantic relationship dan juga personal aspiration. Nah, ini yang mau aku highlight, ini nih K-pop community ini, that's why kenapa aku bilang aku tuh langsung inget si pacarnya atau katanya istrinya Wonu ini yang gue tuh bener-bener gue langsung pengen tanya ya ke lo, Aduh, gue apakah ke-expose. yang selama ini lo lakukan, karena aku dari awalnya kayak nih cewek kenapa sih, lama-lama gue udah mulai terbiasa, gue manggil dia udah kayak istri Wonu buruan bales chat gue gitu kan. Jadi gue tuh pengen tahu nih, tuh guys, lo lihat tuh. Nah, gimana, coba lu ceritain ke teman-teman dulu di sini ya. Sebenarnya Teman-teman. tuh delulu yang lu tahu tuh apa? Sebenarnya ya, aku mau ngomong ini from a K-pop community point of view ya, karena I feel like I've been in this community for like what, a decade udahan. Jadi Sumpah? like, iya aku dari kayak yang suka SNSD, habis itu aku move on ke EXO. Oh, Jadi kayak udah dari kayak Gen 2 gitu. aku kalau dari zaman SNSD juga, tapi aku nggak yang sampai kayak berdelusional kalau suatu saat gue bisa menjadi pacar dari salah satu itu. Dulu begitu kan? Iya. Dulu aku juga K-pop. Exposing me. Dulu aku juga K-pop, tapi aku bukan yang tipe apa ya, yang kayak gila banget gitu. Aku cuma SNSD doang. Sekarang udah Oke, nggak oke. gitu. Oke, lanjut. Oke, ini kayak based on my experience as a K-pop fan yang udah nggak tahu berapa lama gitu kan. Nah, sejujurnya ya kita tuh kita nggak bakal bohong ya. Kita ngelihat our cowok K-pop kita tuh as our boyfriends. Like, okay, tapi jujur can sound crazy. Cuman kita tuh nggak segila itu, nggak se one sided itu karena mereka tuh juga ngebales. Ngebales maksudnya? Nah, in a way kayak misal gini, kayak kalau kalian perhatiin idol-idol gitu ya, mereka tuh jujur suka banget nge-post like the most boyfriend posts ever antara di Instagram, di Weverse atau di Bubble. And if you don't know, Weverse and Bubble it's like a K-pop messaging app where like the K-pop idols bisa kayak interact sama the fans gitu kan. Intinya begitu. Nah, itu udah kan, itu satu. Terus kedua, kalau misalnya apalagi udah
fansign, mau offline mau online, itu kayak udah kayak ajang cari jodoh. Itu nggak fan nggak idol, dua-duanya tuh main-main pick up line. Jadi gimana nggak dulu lu Gia ya kan, misalnya lu di flirting balik sama John Wonu gitu kan. Enggak, maksudnya itu mereka secara verbally, secara langsung. Kalau fansign kan langsung. Oh, itu yang tanda tangan itu. Iya, jadi you Terus meet misalnya them. waktu lu ketemu dia bakal langsung face to face ngomong sesuatu yang kayak Kadang sih cuman kayak hai halo, tapi kadang kalau misalnya fannya juga kayak pick up line, dia juga ikut pick up line gitu loh. Oh, Kayak it depends oke. on the idol gitu loh, intinya begitu kan. Nah, tapi jujur I feel like as a community, I don't know who I'm speaking on behalf of, cuman kayak on behalf of myself, kayaknya kita lumayan delulu sih as a community, karena jujur Jadi lu mengakui lu dulu. Lu sendiri mengakui lu itu dulu. bukan mengakui sih, I feel like everyone knows. Kayak mau di Oh. Instagram mau dimanapun kayak semua tahu deh kalau misalnya kayak this is my man right Okay. here. K-pop community itu sangat-sangat dulu. Tapi this is my opinion on Hmm. delusion in the K-pop community. Nah, this is what I take as an adult K-pop fan ya. Karena mungkin pas gua masih zaman-zaman Gen 2 atau Gen 3 yang dimana gua tuh ngefan sama si EXO, SNSD, itu tuh gua masih kecil. Jadi belum terlalu bisa kepikir kayak gue pengen deh pacaran sama si dia gitu. Kayak ngerti gak sih? Kayak nggak kepikiran sama itu, cuman yang lebih yang kayak ya udah ganteng aja, gue suka Fans. gitu kan. Bener-bener gitu. admiring aja. Ya, admiring aja. Itu yang bener sih sebenarnya. Tapi lu nggak Oke, bener. bener. Sebagai an adult K-pop fan with adult money, gue ngerasa dulu ini meningkatkan standar hidup gue. Dengan cara bagaimana? Menarik kan? Nah, Menarik, kok bisa menarik. sih? Ini pertama kali aku dengar. ya kan? Kok bisa naikin standar? Oke, gue kasih contoh grup K-pop yang ini gue cinta banget. This is my heart, my soul, my jantung hatiku belongs to this K-pop group, aka Seventeen. Nah, pertama-tama mereka tuh naikin standar gue di masalah pertemanan. Karena dulu-dulunya di sini, dulu-dulunya di bagian ini. Gue ngeliat mereka tuh sebagai bestie gue. Kayak, karena gue tuh lupa bahkan kalau mereka udah kenal. Kayak in my head, they're my besties. Yang I talk to like every day, every week gitu loh. That's where the dulu part comes in. Tapi, realitinya, mereka juga show me kalau friendship tuh kayak emang harus timbal balik. Itu pertama. Kedua, mereka tuh juga nunjukin gue kalau misalnya friendship tuh bukan sekedar kayak ya kalau perlu doang telepon, enggak ya, kayak memang bener-bener you gotta be there for your friends yang kayak through thick or thin gitu kan, hal-hal kayak gitu. Nah, otomatis gue kayak oke, kalau misalnya gue punya temen, gue nggak mungkin dong asal-asal pilih temen yang cuman kayak nyari gue kalau butuh doang. Gue pasti nyari temen yang kayak bener-bener want me in their life, dan gue juga want them in my life gitu loh. Nah, itu contohnya delusional gue yang manifest ke kehidupan gue yang nyata, aka bener pertemanan gue naik jauh, naik banget gitu. Tapi gue nggak ngerti gimana caranya mereka menunjukkan itu. Nah, ini kayak agak susah sih to explain as a non K-pop fan. Tapi kayak basically By the way, tadi aku ada sedikit relate tentang kamu bilang meningkatkan kualitas hidup. Ini aku cerita sedikit. Jadi aku tuh juga baru suka sama Blackpink lately, ketika mereka udah konser di Jakarta. Aku ngerti sih kenapa kamu ngerasa kayak K-pop ini bisa improve your life, karena itu terjadi juga di aku. Aku mungkin bukan improve my life ya, aku lebih ke confident. Ketika aku dengerin lagu Blackpink, aku ngerasa it boost my self-esteem and confidence. Jadi kalau misalnya, ini salah satu trik yang aku lakuin, kalau misalnya contoh, aku mau ada seminar, atau aku mau ada talk show, aku mau ketemu orang yang aku bakal ngomong banyak, sebelumnya aku bakal di mobil play lagu Blackpink dulu untuk boost my confidence. Jadi aku ternyata unconsciously ngerasa vibes yang mereka berikan, walaupun aku nggak ngikutin mereka banget di social media gitu ya, vibes yang mereka berikan itu adalah
membuat aku ngerasa kayak mereka menunjukkan diri mereka, lu tuh kalau jadi cewek, walaupun lu punya imperfection, lu punya flaws, tapi lu harus kayak embrace kalian punya apapun yang kalian punya. Kalau di sisi gua sih lebih yang kayak Seventeen tuh punya banyak show, atau enggak kayak mereka tuh upload banyak banget video yang kayak antara reality show, atau enggak mereka appear di kayak Korean variety show atau gimana gitu kan. Itu pertama, dari semua reality show yang aku nonton seperti Going 17 dan sebagainya, yang stuff like that yang I watch, itu they really show me how friendship should look like. Karena gue ngerasa kayak in all my years of punya teman sana sini, kadang gue ngerasa kayak cuman beberapa doang yang memang stick through with me sampai kayak mau ups and downs or whatever, atau enggak kayak mereka emang ada bener-bener yang kayak nggak take advantage of me and stuff like that gitu kan. Nah, dari show yang mereka tunjukkan, dari interactionnya mereka ke one another, atau enggak kayak kalau misalnya mereka lagi ulang tahun terus ada yang nge-post atau enggak ada yang surprise atau gimana, stuff like that. Pokoknya intinya interactionnya mereka to one another, mereka benar-benar nunjukin gua kalau misalnya friendship tuh emang harusnya begini gitu. That's how Seventeen as a K-pop group showed me how I have to raise my standards in friendship. Nah, yang aku mau nanya, tapi banyak yang ngomong kalau misalnya aku nggak tahu nih punya kamu ini tergolong normal atau enggak. Karena pasti kan dulu ini kan kayak ada level-level yang dimana kayak udah akut dalam artian ya aku pernah dengar dimana yang dia bener-bener kayak ya beneran dia pacar gue yang kayak ngerti gak sih? Tahu gak sih yang kayak bener-bener I know. sedelusional itu? Gue nggak tahu maksudnya apakah itu tuh sehat dalam artian delulu ini tuh udah sampai yang kayak hanya sebuah slang word aja atau benar-benar ini udah termasuk sebagai kayak mental illness gitu loh. Ngerti gak? Do you have any thoughts about kayak connection between delulu dan mental illness? Kalau menurut kamu untuk yang di K-pop punya community gitu? Oke. Gue ngerasa karena gue udah K-pop fan lama ya, jadi gue kayak juga banyak lihat gitu loh, kayak fan-fan yang agak ekstrim banget gitu kan, yang kayak bener-bener kayak dia tuh opa gue gitu, jijik banget cuma jijik banget tiba-tiba yang kayak di mana dia tuh sampai kayak ada this one, correct me if I'm wrong ARMYs, tapi kayak I saw this one fan of Jungkook yang kayak lumayan stalkery, yang kayak lumayan gila in a sense, yang kayak Jungkook itu yang 7 Days kan? Iya. Ada satu fan yang dia tuh agak stalkerish, terus kayak emang agak ekstrim sih. Gue nggak tahu dia berasal dari mana fannya, tapi she's an Asian fan, but I don't know where she's from technically. Cuman kayak dia tuh bener-bener yang kayak aku ngaku kalau misalnya Jungkook tuh pacar dia. Iya, yang kayak gitu. Iya kan? Ngaku to the point kayak all of her social media and like stuff like that tuh kayak bener-bener dia tuh kayak yang kayak I am Jungkook's girlfriend gitu loh, stuff like that. Nah, itu satu sisi of delusional yang kayak bener-bener menurut gua nggak sehat sama sekali gitu loh. Oh, jadi lu nggak kayak gitu? Nggak kok. Tapi kok begitu? Nggak kok. Nah, tapi itu nggak sehat banget, itu bener-bener kayak nggak sehat banget, karena itu juga menurut gua itu it's very dangerous to the artist's privacy. Ini dia beneran sampai ngestokin secara real life, datangin, nguntilin. Iya, sampai kayak dia kayak ikut-ikut kayak ke schedule gitu kan fan-fan kayak gitu kan banyak kan. Iya. Nah, kayak gitu menurut aku tuh gak sehat karena itu juga membahayakan si artis punya privasi, itu pertama. Kedua, itu gak sehat buat artisnya kalau sampai tahu. Kan dia pasti yang kayak apa sih gitu loh. Ngerti gak sih kayak why would you want to make someone you care about feel like that? Itu from my point of view ya. Itu menurut gua delusional yang nggak sehat sama sekali. Itu kayak I'm not gonna call it mental illness just because like that's a very heavy term. Cuman kayak I'm just saying that is not healthy at all. Like that's like obsession menurut aku, like addiction, ngerti gak sih? Nah, di mana
di sisi lain yang gue lebih lihat in a positive side, dulu lu tuh lebih yang kayak iya udah aja, lu bahagia, lu delusional, lu bahagia gitu loh. Tapi intinya delusional in a positive way itu yang lebih yang kayak ya udah aja, you love and you admire this person, yang you taruh this person as a standard kalau untuk lu cari kayak orang di kehidupan nyata kalau bisa gitu kan. Terus yang lebih yang kayak this delusional makes you happy karena misalnya si Ayang gitu si Ayang lagi update gitu kan ya, cuman update Instagram atau apa, kayak stuff like that itu bikin gue happy banget, yang cuman kayak little stuff like that. Like kalau misalnya orang kayak pasti ngeliat yang kayak apa sih, dia cuma ngepost foto loh gitu loh, ngerti gak sih? Tapi kayak in my perspective itu lebih yang kayak tapi dia ngepost foto, like ngerti gak sih, like he's updating gitu loh, ngerti gak sih? Mau gimana pun like he's updating. Jadi kayak gimana delusional in a positive way really makes you happy, really does make you happy, kayak makes your life feel fulfilled juga gitu loh. Not because of one person, it can be because of like a group or like multiple groups juga. Cuman kayak being delusional makes you happy. Nah, tadi kan lo bilang kalau misalnya delulu itu tuh bikin lo happy, ya kan? Delulu tuh bikin lo happy. Nah itu bikin gue jadi keinget. Jadi beberapa waktu lalu ternyata gue pernah mengalami delulu guys. Tapi delulunya itu tuh bukan gue yang berdelusional, tapi relationship ini yang delulu. Oke. Gue nggak tahu sih, perjelas. gue nggak tahu sih ini bisa dibilang delulu atau enggak. Jadi intinya gue bertemu dengan this guy online. Gue belum pernah ketemu dia secara face to face. Jadi aku cuman pernah ngeliat dia di foto. Kita cuman pernah voice call, never video call. Nggak pernah video call Nggak sama pernah, sekali. nggak pernah. Iya bener-bener cuman karena apa ya? Mungkin aku orangnya tuh gampang meleleh dengan kata-kata. Walaupun sebenarnya my love language itu bukan words of affirmation, cuman nih cowok tuh bener-bener sweet banget. Dan ya kalau dibilang my type juga enggak juga sih, cuman maksudnya cara dia pembawaannya tuh bener-bener sesuai dengan value dia tuh hampir mirip lah kayak apa yang aku cari gitu. Okay. Jadi aku cerita tentang everything, kayak even my weakness atau apapun tuh dia bisa terima gitu loh, ngerti gak sih? Dia tipe yang bisa terima dan udah cukup dewasa karena memang dia udah lebih tua daripada aku. Tiba-tiba ketika kita mau ketemu menghilang. Ghosting. Iya, kayaknya I can say it's ghosting. And then awalnya aku tuh belum berpikir kalau ini tuh delulu. Tapi baru belakangan ini aku ketika denger terms of delulu, ya aku tuh baru kayak jangan-jangan yang gue alamin atau yang kayak I've been through nih delulu relationship nih. Maksudnya kayak aku jadi berpikir sebenarnya tuh orang ini tuh ada atau enggak. You know, kayak I cerita ke my mom, dia kayak bilang, Oh my God. dia kayak bilang, lu pernah video call gak? Gue bilang gak pernah. Nah itu udah salah. Iya kan? Itu udah Kita salah. nggak pernah video call, No, I which is never. weird. Kayak di situ bisa aja selama ini dia posting foto orang. Oh my God. Maksudnya Did you dia- get catfished? Itu namanya catfish. Iya. Oh, jadi dia tuh bisa aja dia ngambil story atau misalnya picture dari orang lain dan dia pakai namanya, entah itu beneran nama orang itu atau misalnya bukan orang itu, namanya juga bisa aja gitu. Sebenarnya tuh gue udah lihat banyak red flag di awal. Balik lagi kalau misalnya kalian penasaran tentang Episode 1, nonton guys. episode red flag ya. Satu. Ya intinya red flag itu kayak anehnya ini tuh gue ketemu di dating app ya by the way. Followersnya itu dan follownya tuh hampir semuanya cewek, ya kan? 90% kayaknya cewek. Cuman ya maksudnya dia admit kayak ya itu semuanya dari dating app. Dating app. Ya udah awalnya gue kayak oh ya udah gitu. Tapi lama-lama ketika setelah that relationship ended, kayak
ketika aku cerita ke orang-orang terdekat aku cuman reaksinya sama. Dia kayak bilang, menurut gue ini orang nggak asli. It makes sense, cause why? Kenapa dia nggak pernah video call sama dia? Which is so weird. Iya, aku juga bingung kenapa enggak. Aku ngerasa kayak dihipnotis, tau gak sih? Dan Ih, di awal serem. tuh udah banyak banget sebenarnya kayak manipulatif, kayak dia apa ya? Aneh sih, memang aneh sih. Cuman nggak tahu kenapa aku kayak berasa kehipnotis karena mungkin dengan kemanisan mulut buaya itu. Ini kalau misalnya masuk ke broadcast WA grup ibu-ibu ini kayaknya viral sih. Waspada. Waspada. Jadi Cowok. jadi makanya setelah kemarin aku searching di TikTok itu, aku baru kayak, jangan-jangan bener loh ada orang kayak gitu. Yang ternyata Gila sih. di balik Ci, itu tuh jujur. dia kayak Abdul misalnya gitu. Tapi sebenarnya dia mengcover diri dia sebagai orang lain. Dan maksudnya aku sangat mensayangkan aja sih kalau misalnya ini terjadi ke banyak perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin belum self-conscious or self-aware atau kayak belum se-self-love itu jadi bisa nerima karena bisa aku bilang maksudnya dia tuh love bombingnya gila banget at first. Jadi ketika tiba-tiba dia hilang, kalau buat cewek yang masih belum ready, gila sih. Maksudnya kayak banyak yang bisa Terpukul iya, banget iya, ya banyak pasti. yang bisa terjadi gitu. Jadi itu sih dulu. Maksudnya aku kayak tadi kepikir kayak, nah apa yang mau aku highlight dari poin ini? Untungnya itu terjadi ke aku nggak nganggep sebagai sesuatu yang ya sesuatu yang nggak enak ya mungkin tetap aja. Tapi aku ngelihat lebih ke positive side-nya. Jadi delulu ini terjadi, kayak kamu bilang, delulu ini bikin lo happy. Bener, ketika gue ada di relationship itu tuh gue happy banget. Gue kayak, gila ternyata gue bisa ya di-treat sama cowok sebegininya. Ini loh, the real definition of, kayak tadi lu ngerasanya kayak, ini loh the real definition of friendship. Gue ngerasanya ketika gue ada di delulu relationship itu adalah kayak, ketika lu menjadi cewek di sebuah pasangan, feminine energy lu tuh harusnya seperti ini loh, dan lu should be treated like this. Nah, dari situ akhirnya gue menganggap kayak setelah kejadian ini ya udah gue manifesting, oke, kedepannya gue tuh mau relationship yang seperti ini. Ngerti gak sih? Jadi dulu itu tuh kayak membuat lu imajinasi, membuat lu happy, lu tahu standar lu mau di mana, tapi itu nggak akan dikatakan mental illness kalau misalnya gimana ya bilangnya, kalau lu diem doang cuman berharap dan delusional doang, menurut gue Iya, itu nggak bener. I do agree. Ngerti I kan? do Itu agree, baru I nggak do bener. agree. Tapi kalau misalnya lu ngelihat kayak lu berdelusi terus lu ngelihat kayak imajinatif, oh dunia yang lu mau tuh kayak gini, and lu do something untuk achieve itu, baru menurut gue itu bener. Dan menurut gue kayak itu lebih ke manifesting, ya gak sih? Ya, I agree. Dimana kayak misalnya gini ya, gue lagi suka sama cowok K-pop gitu kan. Terus all of his traits, all of his personality, gak cuman his looks doang ya. All of his personality itu kayak what I want in a guy. In a way, perasaan gue terhadap dia itu pertama ngebuat gue naikin standar kayak, oh gue tuh harus cari cowok yang begini loh. Itu pertama kan. Kedua, untuk bukan mencari ya, maksudnya untuk at the end of the day ntar end up sama cowok yang kayak gitu, perasaan gue ke dia tuh nggak tahu kenapa bikin gue tuh pengen be better for myself. Betul. Ini something yang unexplainable, dan gue udah jelasin ini kayak ke semua teman gue, tapi ini something yang benar-benar unexplainable. Kayak delusional ini, perasaan delulu ini nggak tahu kenapa bisa bikin gue tuh kayak pengen be better. Kayak gue pengen just be a better human. Kayak nggak tahu kenapa, kayak apa soalnya gue lagi bahagia, makanya gue pengen kayak memancarkan sinar gitu kan. Cuman kayak emang begitu aja, kayak it's just unexplainable gitu. Gue agree. Kenapa? Kayak ketika harusnya ya, ketika contoh anggapan di relationship itu namanya gue di ghosting. Kalau misalnya lu di ghosting di dalam sebuah relationship yang sebenarnya lu udah happy banget, ketika lu udah kehilangan relationship, harusnya kan lu bersedih-sedih kan. Nah tapi kalau ini tuh enggak, yang gue rasain sama kayak lu, kayak jadinya gue ngerasa gue pengen jadi orang yang lebih better. Bukan berarti kayak, oh mungkin dulu dia ninggalin gue karena gue kurang ini atau kurang ini, bukan sih. Tapi lebih yang kayak
karena gue tahu cowok yang gue mau kayak gitu, dan gimana cara achieve-nya adalah gue harus do something untuk kayak I'm attracting orang yang kayak gitu, dari guanya harus gue berubah dulu gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak terkadang delulunya itu tuh menurut gue, kalau ditanya delulu tuh sebenarnya salah atau enggak, kayak kemarin aku juga berpikir sebenarnya delulu ini bener atau enggak sih. Menurut aku nggak ada salahnya sih ya. Kayak Bener. kayak Kalau dulu tuh salah, call me wrong for the rest of my life. kayak ternyata setelah gue melewati itu ada something benefit yang gue dapetin, dan gue bisa ngeliat diri gue menjadi lebih baik setelah lebih confident, terutama ya gue lebih confident, standar hidup gue juga lebih naik, dan apa ya, kemarin akhirnya gue searching gitu sebenarnya delulu dan manifesting itu something yang sama atau enggak. Nah jadi di sini gue nemuin kalau delusional itu kan lu hold false belief, jadi katanya aja udah false belief, jadi kepercayaan yang salah gitu. Jadi kalau manifesting itu to create something or turn something from an idea into a reality. Nah ini tuh menurut gue bedanya tuh tipis, lu sama-sama sesuatu yang sebenarnya belum lu punya, tapi bedanya kalau misalnya delusional itu lu udah menganggap saat ini tuh lu punya. Exactly. Kayak- That's manifestation in my opinion. Itu menurut gue delusional. Kayak lu udah ngerasa sekarang lu udah Oke, punya. oke. Interesting. Oke. Kayak misal contoh, lu udah ngerasa sekarang lu berpacaran sama nih artis Korea, itu tuh delusional. Tapi kalau misalnya lu berpikir suatu saat lu bisa, itu baru manifesting menurut gua. Jadi kalau Oke. bedanya tuh timelinenya sekarang dan masa depan. Kalau misalnya lu Oke. ngerasa, contoh ya, ada orang yang kayak ngerasa sesuatu yang menurut gue delusional dan manifesting ini tuh berpengaruh sama sesuatu yang bisa diukur atau enggak juga. Contoh, kalau orang bilang gue tuh cantik banget, itu tuh menurut gue nggak bisa dibilang delusional, nggak bisa dibilang manifesting juga, karena itu nggak terukur. Ngerti nggak sih? Ya menurut lu cantik, menurut orang bisa aja nggak cantik, atau misalnya menurut orang lu nggak cantik tapi kalau menurut lu cantik ya lu cantik misalnya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ada orang yang ngomong gini, yang kayak gue tuh tajir banget, gue punya mansion di mana, gue tuh punya temen semua artis atau apa, kalau itu kan terukur bener atau enggaknya kan. Kalau misalnya lu menganggap itu belief lu tapi ternyata itu salah, itu delusional. Tapi kalau misalnya lu bilang gue akan punya apa ke depannya, punya gimana, itu kan harus ada something you do untuk kayak achieve itu. Kita belum tahu nih apakah itu tercapai atau enggak. Nah itu baru namanya manifesting menurut aku gitu. Nah, kalau misalnya tadi kata Cici kan, tadi lu kan bilang, Ci, kalau misalnya dulu tuh yang kayak lu percaya hal itu udah terjadi, padahal Belum. nggak terjadi apa-apa. Terus kalau manifest tuh lebih yang kayak akan terjadi gitu kan. That's what you said kan. Nah, kalau in my definition of manifestation, dan ini according to me aja ya, manifestation tuh dimana kalian tuh harus percaya kalau itu akan terjadi ke kalian. Nah, itu kan kepercayaannya kan, first of all. Itu percayaannya. Nah, in order to believe kalau itu bakal terjadi ke kalian, nah, kalian tuh sekarang juga sudah harus merasa kalau misalnya itu tuh kayak you're already there. You're in that position already. Misalnya, I give you an example ya. Misalnya. Nah, sesimpel gini, ada phrase, misalnya gue ngomong, gue pengen ke Korea, udah kan. Nah, the lulu partnya yang takes place in the manifestation process itu ketika lu belum ada tiket, lu belum ada plan, lu belum minta cuti or whatever ke kantor, tapi lu udah punya itinerary. Lu planning aja itinerary. Day 1 kemana, day 2 kemana. Itu kan part dulunya kan, yang dimana kayak lu halu aja, kayak lu ngapain udah bikin itinerary, lu halu banget, lu Padahal bahkan belum punya beli tiket ya, padahal belum Tapi tahu kan kayak, jadi iya, pergi atau enggak. ya kan, gitu kan. Nah, udah selama research itu kan lu sambil cari-cari kan mau kemana aja. Oh, gue pengen shopping di sini, gue pengen makan di sini. Nah, selama lu research itu kan, lu akan develop feelings yang kayak lu udah di sana, yang kayak lu udah tahu lu tuh bakal experience that thing, yang dimana misalnya gini, aku lagi cari, gue lagi cari nih, ntar pengen makan di Myeongdong Gyoza gitu kan. Nah, di situ gue udah yang kayak, ih pasti enak banget sih nanti, udah nggak sabar banget gitu. Atau enggak yang kayak, ntar gue pengen ke cafe ini, terus gue udah yang kayak, ih ntar kalau foto di
that spot seru banget sih. Nah, itu kan ada kayak perasaan di dalam diri kalian yang kayak, oh, itu bakal tercapai kok. Nah, that's where the delulu comes in handy in manifestation. Karena back again di definisinya manifestation gua, itu lebih yang kayak manifestation only will happen ketika lu percaya lu tuh udah di frekuensi tersebut. Gitu. That's my opinion. Pernah denger ini gak sih? Kayak the dulu part dari manifestation itu ketika lu udah ngerasa lu tuh ada di situ dan lu akan bisa mencapai itu. Ya kan? Iya. Jadi Bukan akan, lu akan mencapai itu. Bukan akan, maksudnya kayak lu akan, bukan yang kayak oh I will, but like no, that's me in 2024 misalnya gitu loh. Bukan yang kayak cuma sekedar kayak oh ya gue bentar pengen ke Korea sih, enggak, bukan yang kayak gitu, cuman jadi kayak langsung yang kayak oh ya I'm going next year, stuff like that. kalau tadi yang mau aku sampaikan adalah kayak ketika lu udah pikir itu tuh beneran bisa jadi kejadian gitu. Kalau misalnya itu aja nggak terucap, itu nggak terpikir, maksudnya kayak gimana cara itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Jadi menurut aku yang tadi kamu bilang itu ada benernya. Kenapa? Karena contohnya ya, ketika kamu udah buat itinerary itu, kamu udah memposisikan diri kamu kayak ya I'm going gitu, itu tuh lama-lama mau nggak mau itu bisa terjadi. Ngerti gak sih? Karena itu yang aku lakuin juga ketika aku mulai change my habit gitu. Kayak ketika aku mau menjadi seperti siapa, ketika aku melakukan apapun, aku akan bertanya gini. Contoh ya, my role model itu si Maudy Ayunda gitu kan. Oke. Ketika aku mau criticize someone atau kayak comment on someone punya post, aku akan bertanya kepada diri aku, mungkin nggak Maudy Ayunda akan melakukan ini? Ngerti gak sih? Kamu akan memposisikan diri kamu mau, bukan memposisikan ya, kayak tadi kamu bilang, sefrekuensi sama apa yang kamu mau gitu. Kayak Exactly. aku menganggap diri aku Maudy Ayunda pada saat itu. Mungkin gak Maudy Ayunda misalnya mengatakan sesuatu yang seperti ini, atau kayak gossiping misalnya, atau misalnya ngapain gitu loh. Jadi mungkin delulunya di situ ya. Menurut aku every person pasti punya their kind of delulu tinggi, tapi beda levelnya aja. Balik lagi tergantung levelnya masing-masing ya, delulu setiap orang gitu. Oke, jadi kalau misalnya ditanya, jadi sebenarnya apakah delulu ini desolulu? Aku nggak bisa bilang it's bener atau enggak. Ya balik lagi ke masing-masing pribadi. Tapi kalau berdasarkan experience aku, maybe my delulu can be solulu. Tergantung delulunya gimana. Kalau aku delulunya kan yang kayak karena aku udah pernah tahu kayak oh ketika aku ada di relationship delulu nih seperti ini, aku jadi punya standar. Oh, aku mau cowok yang seperti ini. Aku mau treated like this in a relationship. Aku seperti apa misalnya gitu. Itu jadi sebuah standar aku yang aku jadinya kayak manifesting. Oke, aku akan menjadi orang yang seperti ini. Kayak aku bilang, itu membuat aku menjadi seseorang yang better. Aku ngerubah diri aku. Jadi aku nggak cuma diem doang gitu. Kalau yang delusional yang menurut aku nggak benar adalah ketika kamu hanya berimajinasi, kamu hanya believe in something yang nggak benar dan kamu nggak do something to Achieve it. turn that into a reality gitu. Gitu. Menurut aku gitu sih. Kalau misalnya aku dari a K-pop community standpoint, teruslah berdelulu. Ya asalkan kalian bahagia, asalkan kalian enggak hurt anyone in the process, dan selama kalau kalian delulu standar kalian bisa naik, ya good for you. Karena menurut gue gini, kalau misalnya 17 members bisa nge-update kalian padahal mereka udah flat, udah apa, tapi mereka bisa update ya kayak kita udah sampai nih, baik-baik aja, tapi kalian mau settle for a guy yang lupa ngabarin cuma gara-gara dia kayak kuliah seharian or whatever. Like, stay delulu, y'all. Stay delulu. Nggak, cause it's like this. Kayak kadang kalau misalnya kayak teman-teman aku atau siapa ya yang kayak aku kenal gitu kan ngomong kayak apa sih, lu halu banget, kayak apa sih gitu kan. In my head, first, gua nggak hurt anyone. Kedua, mending gua delulu daripada lu yang dibawain sama pacar lu mulu. Ya bener. Yang penting kalian do something to turn that into a reality sih.
Yang penting kalau dulu kalian bikin kalian into a better person, bikin kalian into a hardworking person, yang kalian berbakti sama ortu or whatever. Yang penting kalau tuh bikin kalian happy, yang penting kan bahagia lah guys. Bahagia Yes. tuh indah, tau gak sih? Betul. Kayak aku bilang, aku ada loh dulunya ternyata di K-pop. Ternyata setelah aku dengar Blackpink, ya aku berdelulu, aku member kelima guys. Gua gak segitu ya sih. Enggak lah. Tapi Enggak, cocok. Tapi cocok, serius, cocok banget. Hari tadi cakep banget Yuci, sumpah. Thank you, enggak lah. Cuman maksud aku kayak lebih ya mereka menyebarkan vibes itu ke kita penonton ataupun fansnya, kayak supaya lebih, kalau aku sih lebih, aku ngerasa dulunya itu lebih positif weh, yang kayak Yes. bikin aku lebih happy, bukan yang aku menyakitkan orang lain atau misalnya aku Exactly. menyakitkan perasaan siapapun gitu loh. Exactly, I Jadi agree. as long as your delulu itu bisa, poin pertama, delulu can be selulu kalau itu tuh bikin kamu happy, tidak menyakitkan perasaan orang lain, dan juga itu bisa membuat kamu jadi orang yang lebih baik Betul. gitu. Oke? Poinnya cuma satu doang That's- sih. Ya, thank you semuanya yang udah nonton this episode. Kalau misalnya kalian punya kritik atau misalnya kalian punya topik juga yang kalian tiba-tiba kepikir, boleh banget ya komen di comment section. Nanti kita bakal bacain, siapa tahu bisa jadi our next topic untuk next episode gitu. By the way, jangan lupa follow kita di Instagram and TikTok @tiba-tiba kepikir. Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Oh ya, by the way satu lagi, kalian juga boleh turn on the notification, so kamu bakal ke notified every time we drops a new video. Thank you guys for watching. Bye bye.